Sobat Ruang Hati, dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada peristiwa yang menguji kesabaran dan ketabahan kita. Tidak jarang, ada orang yang menyakiti atau memperlakukan kita secara tidak adil. Ketika itu terjadi, dorongan alam yang muncul adalah untuk membalas, memberi pelajaran, atau bahkan menghukum mereka dengan cara yang kita anggap pantas. Namun, ada satu prinsip yang jauh lebih bijaksana yang dapat kita pilih, yakni jangan membalas, biarkan karma yang bekerja. Prinsip ini bukan hanya soal melepaskan keinginan untuk membalas, tetapi juga tentang meyakini bahwa kehidupan akan menemukan cara untuk mengembalikan keseimbangan tanpa kita harus terlibat langsung dalam prosesnya. Satu, konsep karma dalam kehidupan. Sobat Ruang Hati, karma adalah hukum alam yang mengatur sebab akibat dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dalam banyak tradisi, terutama dalam ajaran Hindu dan Buddha, karma dipahami sebagai hukum alam yang tidak bisa dihindari. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan memiliki akibatnya sendiri yang datang pada waktu yang tepat. Namun, karma bukanlah balas dendam yang dipenuhi rasa kebencian atau amarah, melainkan sebuah proses alam semesta yang bekerja dengan kebijaksanaan. Kebaikan yang datang bagi mereka yang memilih untuk membiarkan karma bekerja sangat besar. Salah satunya adalah kedamaian batin yang lebih dalam. Ketika kita memilih untuk tidak membalas perbuatan buruk seseorang, kita melepaskan beban emosional seperti marah dan kecewa yang bisa merusak kesehatan mental dan fisik kita. Hati kita menjadi lebih tenang, dan kita tidak terjebak dalam perasaan negatif yang hanya akan memperburuk keadaan. Dua, keinginan untuk membalas dan dampaknya. Membalas dendam adalah reaksi manusiawi, terutama ketika kita merasa disakiti atau diperlakukan tidak adil. Namun, ketika kita memilih untuk membalas, kita hanya memperpanjang siklus penderitaan. Sebaliknya, jika kita membiarkan karma bekerja, kita memberi ruang bagi alam semesta untuk menyeimbangkan keadaan sesuai dengan cara yang lebih bijaksana. Dalam banyak kasus, akibat dari tindakan buruk seseorang datang dengan cara yang lebih tepat dan adil, bahkan jika itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selain itu, membalas perbuatan buruk seringkali mengarah pada penyesalan dan perasaan bersalah setelahnya. Meski awalnya kita merasa puas, rasa puas itu tidak bertahan lama. Sebaliknya, kita justru akan merasa terbebani oleh kebencian dan amarah yang kita pelihara. Dengan tidak membalas, kita menghindari perasaan negatif tersebut dan memberi kesempatan pada diri kita untuk tumbuh dan berkembang secara emosional. Tiga, kebaikan yang datang bagi mereka yang tidak membalas. Bagi mereka yang memilih untuk tidak membalas, banyak kebaikan yang datang dalam hidup mereka. Salah satunya adalah kedamaian batin yang lebih mendalam. Ketika kita tidak membalas dan membiarkan karma bekerja, kita tidak lagi terjebak dalam perasaan marah atau dendam. Sebaliknya, kita merasakan kedamaian sejati yang datang dari melepaskan rasa sakit dan memberi ruang bagi kebahagiaan untuk tumbuh. Selain itu, mereka yang tidak membalas juga cenderung mengalami pertumbuhan pribadi yang lebih cepat. Setiap kali kita memilih untuk tidak membalas dan melepaskan rasa sakit, kita mengembangkan kekuatan batin yang lebih besar. Proses ini mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengendalikan emosi kita. Ini adalah langkah menuju kedewasaan pribadi dan spiritual yang lebih tinggi. Hubungan kita dengan orang lain juga cenderung lebih sehat. Ketika kita tidak membalas perbuatan buruk orang lain, kita membuka peluang bagi pemulihan hubungan tersebut. Bahkan jika ada ketegangan atau konflik di awal, tidak membalas memberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan pemahaman yang lebih dalam. Sebaliknya, jika kita membalas, hubungan itu mungkin akan semakin renggang dan penuh kebencian. Selain itu, dengan tidak membalas, kita menghindari perasaan bersalah atau penyesalan. Membalas dendam mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi seringkali diikuti oleh perasaan bersalah yang lebih mendalam. Kita mungkin menyesal telah bertindak impulsif dan merusak hubungan yang ada. Namun, dengan memilih untuk tidak membalas,
kita menjaga integritas kita dan merasa damai dengan keputusan yang kita ambil. Kita tidak perlu khawatir tentang akibat tindakan kita, karena kita tahu bahwa kita telah melakukan yang benar. Kekuatan mental dan ketahanan juga tumbuh dalam diri orang yang tidak membalas. Mereka belajar untuk menghadapinya dengan kepala dingin dan tidak terjebak dalam perasaan negatif. Mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, dan ketahanan batin yang kuat memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada tujuan hidup mereka, tanpa terhalang oleh perbuatan orang lain. Karma yang bekerja secara alami. Salah satu keuntungan terbesar dari membiarkan karma bekerja adalah menciptakan keseimbangan alam semesta. Ketika kita memilih untuk tidak membalas, kita memberi ruang bagi hukum alam semesta untuk bekerja. Karma akan mengembalikan keseimbangan dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat. Kita tidak perlu khawatir tentang keadilan yang akan datang, karena karma akan memastikan bahwa setiap tindakan buruk akan mendapat akibatnya sesuai dengan hukum sebab akibat. Dengan membiarkan karma bekerja, kita juga menunjukkan bahwa kita tidak terikat pada hasil atau keadilan yang kita inginkan. Kita mempercayakan segalanya kepada alam semesta dan terus bergerak maju dengan kehidupan kita tanpa membiarkan orang lain mempengaruhi kebahagiaan kita. 5. Memaafkan dan melepaskan dendam. Pada akhirnya, prinsip jangan membalas, biarkan karma yang bekerja, mengajarkan kita tentang memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita menyetujui tindakan orang yang menyakiti kita, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Ketika kita memaafkan, kita tidak membiarkan kebencian atau dendam menguasai hati kita. Sebaliknya, kita memberi ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan untuk tumbuh. Memaafkan juga membawa kebaikan bagi kita sendiri. Kita tidak hanya melepaskan orang yang menyakiti kita, tetapi kita juga membebaskan diri kita dari perasaan negatif yang bisa menghalangi pertumbuhan kita. Kita membuka peluang untuk mengalami kehidupan dengan lebih ringan dan lebih penuh kasih. 6. Menjadi teladan bagi orang lain. Orang yang tidak membalas perbuatan buruk juga menjadi teladan bagi orang lain. Tindakan mereka yang memilih untuk tidak membalas dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Mereka menunjukkan bahwa kebaikan, kesabaran, dan pengertian lebih kuat daripada kebencian dan amarah. Ini adalah contoh yang bisa mengubah lingkungan sekitar menjadi lebih damai dan penuh kasih. Orang yang tidak membalas menunjukkan bahwa kehidupan ini bukan tentang pembalasan, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk hidup dengan integritas, kebaikan, dan ketenangan hati. Dalam proses ini, mereka menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi orang lain untuk tidak membiarkan perbuatan buruk orang lain merusak kedamaian mereka. 7. Kehidupan yang lebih bahagia dan penuh berkah. Pada akhirnya, orang yang memilih untuk tidak membalas menemukan bahwa kehidupan mereka menjadi lebih bahagia dan penuh berkah. Mereka tidak terjebak dalam perasaan marah atau dendam, dan mereka fokus pada hal-hal positif dalam hidup mereka. Mereka membiarkan karma mengatur segala sesuatu, dan hasilnya adalah kebahagiaan yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan ini jauh lebih berharga daripada kebahagiaan yang didapatkan dengan membalas perbuatan buruk orang lain. Orang yang tidak membalas hidup dengan lebih ringan, lebih bebas, dan lebih penuh rasa syukur. Mereka menikmati hidup mereka tanpa dihantui oleh kebencian atau perasaan negatif lainnya. Sobat Ruang Hati, hidup ini penuh dengan ujian dan ketidakadilan, tetapi dengan memilih untuk tidak membalas dan membiarkan karma bekerja, kita mengundang banyak kebaikan dalam hidup kita. Kita memperoleh kedamaian batin, pertumbuhan pribadi, hubungan yang lebih sehat, dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Karma, sebagai hukum alam semesta, akan memastikan bahwa segala sesuatu kembali pada tempatnya.
Kita hanya perlu melepaskan keinginan untuk membalas dan percaya bahwa kehidupan akan menyeimbangkan segala sesuatu pada waktunya. Dengan cara ini, kita hidup dengan lebih bijaksana, lebih bahagia, dan lebih penuh kasih.